أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jemaah, kita sampai di halaman 8. Itu di atas bab faslun fit tayammumi, beberapa baris ke atas tuh. Ada wasunnatu ya fi mashihi ayyakuna khututan. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Wasunnatu fi mashihi, dan hukumnya sunnah pada mengusapnya. Mengusap apa? Kita sedang berbicara apa? Tentang khuf, sepatu yang terbuat dari karet, kulit, atau kaos kaki yang dari kulit ya. Ayyakuna khututan ya, disunnahkan itu ketika kita mengusapnya begini nih, posisi menggaris itu ya. Bi ayyu farrijal masihu baina asabihi. Al-masih orangnya, orang yang ngusap itu sepatu, ayyu farrija nih, ini tangannya jari-jari, farraja dilebarin, direnggangin, baina asabihi. Paham Pak? Ini khuf ya. Kan kita nih mana syaratnya sudah pakai khuf, sudah dalam kondisi bersuci. Orang yang mukim masa waktunya 1 tahun. Orang yang musafir masa waktunya 3 hari. Bapak sedang pakai khuf ya, kondisi musafir atau kerja atau kondisi dingin misalnya. Kemudian mau wudu. Nah, ini ngusapnya nih disunnahkannya bukan gini. Kita demi air nih, begini bukan. Ya, tapi ayyakuna khututan. Nah, begini. Nah, tangannya jangan dirapetin. Sepatu nih. Ya. Ayyu farrija al-masihu ani asabi'ahu. Ini jari-jarinya direngkangin. Jadi kita pakai air coba. Ya. Paham? Wala yadummuha. Nah, ya.
Artinya tangannya tuh jangan di asobinya jangan dikumpulin, jangan dirapetin, tapi direnggangin. Selesai ya. Wa yabtulul mashu alal khaffaini. Ya, sekarang mengusap itu khuf itu dia menjadi batal ya. Bisalasati asya, dengan sebab 3 faktor. Wa yabtul mashu al khaffain, dan batal mengusap tadi ya kepada 2 khuf bisalasati asya, karena 3 faktor. Kalau kita punya wudu kan batal, kita kentut jadi batal. Kita bersentuhan dengan yang bukan mahram jadi batal. Tapi kalau lagi khuf ya batalnya karena 1 ya bi khil'ihima, ya dibuka enggak apa-apa, bi khil'ihima ya, dengan sebab mencopot kedua khufiyahnya. Kalau dicopot berarti dia sudah batal itu wudunya ya gitu. Atau ya bi khil'i ahadihima, atau mencopot salah satu daripada 2 khufiyah. Atau kharajal khafu an salahiyatil mashi ya ka taharrukihi, atau khuf ini keluar dari kelayakan untuk diusap lagi. Seperti udah pada robek-robek nih. Kita punya khuf yang kita pakai udah pada robek, udah kagak layak lagi buat diusap. Nah, 3 faktor inilah yang menyebabkan jadi batalnya mengusap khuf gitu ya. Baik, pindah lagi. Wal qida'ul muddah ya. Apa yang qida' itu? Habisnya. Habis masa mengusap ya. Jadi ada waktunya kan, habiskan. Kemarin kalau orang yang mukim kan 1 hari, orang yang musafir 3 hari gitu. Enggak boleh dalam 1 hari kita lebih dari 1 hari orang mukim enggak boleh ya. Orang musafir juga enggak boleh lebih 3 hari. Wa fi ba'dil nusakhi ya, dan di sebagian keterangan yang kitab-kitab lain gitu ya, muddatul mashi, bahasanya bukan inqidaul muddah, ini hanya berbeda lafaz ya. Lafaz kalimat di kitab ini pakai bahasanya inqidaul muddah ya, habisnya masa mengusap. Di kitab lain pakai bahasa muddatul mashi. Apa mudah? Sama juga masa mengusap. Min yaumin wa lailatin limuqimin ya. Jadi habisnya masa mengusap khuf itu, dan di dalam kitab lain masa mengusapnya itu 1 hari 1 malam. Limuqimin, bagi orang yang mukim. Aqama yuqimu ya, mukim, orang yang kagak pergi, enggak kemana-mana. Kemudian wa salasati ayyamin bilayaliha limusafirin, dan masa habisnya mengusap khufah itu 3 hari 3 malam. Buat siapa? Limusafirin, bagi orang yang musafir. 2 itu dah. Yang terakhir, yang 3. Wa bi'urudi ma yujabul ghaslu, wa dan bi'urudi, dengan sebab-sebab ma yujabul ghaslu, yang mewajibkan mandi.
Dia pakai khuf, tapi dia akhirnya kangen sama bininya, berhubungan jadi jinabah. Nanti dia harus mandi semua ya tuh kan. Kajinabah au haid, atau ibu boleh kondisi haid. Kan orang haid berarti enggak punya wudu kan. Ya. Au nipas, atau karena nipas ya. Lilabisil khufi, bagi orang yang menggunakan khuf. Begitu ya. Nah, selesai deh tuh bab apa? Bab khuf. Nah, itu ya. Sekarang pindah ke bab tayammum sekarang. Tayammum pakai air apa pakai debu? Pakai debu. Jadi kan di awal sebutin tuh perangkat untuk bersuci, ada air, ada debu. Faslun fit tayammumi. Tema baru. Pasal berbicara tentang tayammum. Ya. Ini semuanya khabar mubtada mahdhuf. Wa fi ba'di nusukhil matani taqdimu hadzal fasli alladhi qablahu. Ungkapan ini ungkapan pengantar aja. Sebelum mu'alif bicara ini, dia bilang begini. Di sebagian keterangan-keterangan matan yang lain katanya taqdimu hadzal fasl, bab ini nih bab tayamum di kedepanin gitu. Sama kayak kemarin kita bicara tentang apa khufiyah. Kan ini pantasnya mah dia dibahas di bagian wudu gitu kan. Alalladzi qablahu, atas yang sebelumnya. Udah begitu dong tuh pengantar. Pengen ngomong bab tayamum, mu'alif bilang begitu dua. Di sebagian kitab katanya pasal ini mah letaknya di awal sebelumnya gitu. Oke, masuk. Wa tayammumu, adapun definisi tentang tayammum. Lughatan, secara bahasa, al-qasdu, menyengaja, bertujuan, ya. Wa syar'an, sementara menurut syariat, ya, isalu turabi tuhurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in au ghusli udwin bi syara'itin makhsusatin. Sama juga ya. Kita juga mandi hadas besar juga isalul ma ala kulli jasad, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tapi ini karena babnya bab tayammum, anggota tubuh yang diusap hanya dua, muka sama tangan. Maka bahasanya isalu turabi, mengalirkan ya atau menyampaikan debu, tahurin yang bersih, lil wajhi kepada wajah, wal yadaini dan kedua tangan. Badalan an wudu'in, sebagai ganti dari wudu. Paham ya? Gitu. Nanti diceritain kenapa kita pakai wudu nggak pakai air. Pengennya mah pakai air. Kagak ada air. Gimana? Syariat kasih kemudahan, kasih debu dah, ya. Karena debu termasuk salah satu sarana untuk bersuci. Oke, badalan an wudu'in, ya, tayammum ini sebagai ganti dari berwudu. Debu ini sebagai ganti daripada berwudu. Au ghusli ud'in, atau membasuh ya anggota tubuh bisyara'itin makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Begitu. Apa syarat-syaratnya? Mulai masuk. Wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a, dan syarat-syarat bertayamum itu ada 5 perkara. Wa fi ba'di nusukhil matani, dan di sebagian keterangan kitab lain, matan yang lain, dia pakainya khamsu khisalin,
Ya ini mah ini aja memperkaya keterangan aja. Di kitab lain pakainya khamsatu asya. Beda enggak? Limanya sama. Tapi di sini pakai limanya khamsah muannas. Di sini pakai khams muzakkar. Di sini pakai asya. Di sini pakai khisal. Hanya berbeda lafaz kata. Pemahamannya mah sama. Dan syarat-syarat bertayamum itu ada 5 perkara. Dan di sebagian kitab keterangan matan, ya, kitab lain disebutkan khamsu khisal, 5 boleh 5 buah ke, 5 perkara ke, 5 macam ke. Kata khisal ini mustarok, bicara tentang sifat, 5 sifat. Ahaduha, yang pertama, hanya kembali ke 5, lebih dari 3 jadi jamak. Wujudul udri bisafarin aw maradin. Ini pertama nih. Kita kenapa nih? Ya, boleh bertayamum. Nah, ini syaratnya. Wujudu adanya al-udri, halangan. Ya. Halangan bisa parin dengan sebab kita safar, atau maradin dengan sebab kita dalam kondisi sakit. 2. Watsani, dan yang kedua syaratnya kalau kita tayamum dukhulu waqti sholati, sudah masuk waktu sholat. Ya, kalau belum datang Allahu Akbar, bapak-bapak udah tahu pada nih, wah ini mati lampu, kagak ada air nih. Buru-buru tayamum, nggak sah. Kalau sudah kalau sudah masuk waktu sholat, baru kita mulai bertayamum. Kagak ada air, cari dulu. Ada diterangin di sini, ya. Fala yasihu at-tayammumu, jadi fa'ilnya laha qabla dukhuli waqtiha. Ya, tidak sah bertayamum itu sebelum masuk waktu sholat gitu, ya. Watsalisu, dan yang ketiga, tadi ada berapa? Ada 5. Talabul ma'i ba'da dukhul waqti binafsihi. Nah, ini diperkuat lagi. Syaratnya kalau mau tayamum itu mencari air, tapi setelah masuknya waktu binafsihi, harus sendiri. Harus diri kita sendiri cari air. Ya. Yang kagak ada, atau biman udzina lahu, ya, kepada orang yang diizinkan baginya fi talabihi, untuk mencarinya. Ya, misalnya dia berdua sama temennya atau sama anaknya, bapak udah tua toh, udah lu cari abu gitu, cek dulu air-airnya ada tuh agak. Fayatlubul ma'u min rihlihi wa rifqatihi, maka air itu dicari dari dirinya sendiri, wa rifqatihi, dan dari temannya. Fa in kana munfaridan, seandainya dia sendiri, ya, paham Bapak-bapak ya? Kan tadi dia apa? Mau berwudu, wudunya setelah masuk waktu sholat. Nah, dia nih harus ngecek dulu betul-betul ada air apa kagak. Cek dulu. Ngeceknya harus dia sendiri, atau boleh orang lain yang diwakilkan, dikasih izin cek gitu. Ya. Nah, kalau dia sendirian, nazara hawalaihi, dia melihat kepada sekelilingnya. Iya, gitu. Ada air apa kagak? Selagi masih ketemu air, kagak boleh tayamum. Tapi ada ya, ini kasus paling rumit ini dalam lanjut tawaf. Tawaf itu kan ya, kita Imam Syafi'i
kalau bersenggolan dengan yang bukan muslim batal, ya. Maka kan at-tawaf kasolah, tawaf itu sama seperti sholat, harus punya wudu itu. Anu yang terkecil paling agak jangan sampai buang angin kan itu ya. Seandainya batal, ya kan dia harus apa? Harus berwudu. Nah, dia wudu, kalau dia keluar dari rombongan, terus aja. Agak bilang sama pembimbing, ini bisa hilang nih. Bisa hilang. Agak jelas dah tawafnya, umrohnya. Nanya petugas, di mana wudu? Oh, keluar masjid lagi 300 meter. Terus dari pintu keluar udah 300 meter, naik lagi. Pelataran 200 meter, turun lagi ke bawah, ya. Nah itu jamaah bisa hilang itu. Nah kalau kondisi begitu gimana? Nah nanti di sini disebut juga tuh, ya, karena dia akhirnya takut dia nyasar, takut dia hilang gitu. Nah jadi ada itu fatwa terkecil boleh dia tayamum di situ. Pakai ini aja langsung. Ya, kemudian dia ngikutin lagi nyambung tawafnya, enggak ngulang tapi neruskan, ya. Tadi udah putaran yang kelima, udah mulai nih 5, 6, 7 begitu. Nah nanti faktor-faktor karena ketakutan, ada binatang buas, karena ini ada di sininya, itu yang boleh menyebabkan tayang. Dari itu diambil juga tuh kondisi umrah. Ya semudah-mudahnya pergi kita pakai air zam-zam itu, atau jamaah suruh siapin air botol atau air semprot, ya. Pinter mana. Jadi apa? Wa in kana munfaridan, jika dia sendirian, nadhara hawalaihi, dia harus melihat ke sekitarnya gitu. Minal jihatil arba'ah, dari 4 sisi, ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Kalau selagi dapat air belum boleh tayamum, ya. In kana bimustawin minal ard, ya. Jika itu buminya datar, dia sepanjang mata dia lihat di atas sana masih ada air, berair. Gitu. Mana kelihatan ada air sepanjang matanya tuh. Tapi kan kagak semuanya dataran, yang gunung udah lembut gitu. Fa'in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun, jika buminya ada yang tinggi, ada yang rendah gitu, ya. Turaddida qadra nazrihi. Nah, ini diperkirakan datuk qadra sejauh pandangannya. Kalau datar aja kelihatan enakan, tapi di belakang gunung kan susah lihat itu. Udah. Kayaknya udah kagak ada. Nggak kelihatan ayam begitu ya. Warabi'u, dan yang keempat, ta'adzuru isti'malihi, ya. Ta'adzur, udzur, terhalang isti'malihi, menggunakan air. Al-ma'u, maksudnya adalah terhalang menggunakan air. Kenapa? Bi ayyu khafa min istimalihi al-ma'u alladhiha bi nafsi. Dia, ya, takut menggunakan airnya itu membuat dia jadi mati, ya. Misalnya barangkali dia lagi punya kondisi tubuhnya emang nggak boleh kena air misalnya. Nah,
Kalau dia kena air dia bisa mati, ya mendingan dia tayamum. Gitu maksudnya. Ya, ta'adzuru isti'mali, terhalang menggunakan air ma bi ayyi khafa min isti'mali. Ya karena dia takut dari menggunakannya dengan air, takut apa? Takut ala dhihabi nafsihi, pergi nyawanya tuh. Ya. Au manfaati udwin, atau hilangnya kemanfaatan anggota tubuhnya. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un, dan masuk juga dalam halangannya, ya, seandainya apa, bi qurbi, di dekatnya, ma'un, ada air, tapi dia wa khafa, dia takut, law qasadahu ala nafsihi, seandainya dia bertujuan kepada apa, kepada air, dia takut ala nafsihi, atas dirinya. Dari apa nih? Min subuhin, dari binatang buas. Contoh, padahal di katakanlah 50 meter dari dia tuh ada air di situ, kan nggak tahu jauh tuh. Ya, tapi di situ banyak serigala, harimau, coba tuh mau wudu nggak bisa mati itu. Ya, nah karena kondisi begitu, lebih baik dia tayamum. Kecuali punya ilmu kebal. Paham ya? Jadi apa? Wa khafa, ini sebetulnya gini, wa khafa ala nafsihi min subuhin aw maduwin, itu usulnya. Ini apa? Fathul Qarib yang begitu sedikit nih. Tapi masih susahan Fathul Mu'in. Lau kana bi qurbihi ma'un law qasadahu, begitu sebetulnya. Usul yang mudah. Wa khafa ala nafsihi, ya. Seandainya ada air di dekatnya dan dia pengen ke air itu, tapi dia takut kepada dirinya. Kenapa? Karena ada binatang buas, au aduwin, atau ada musuh. Air ada di situ tuh, tapi ada musuh di situ. Ada Belanda, ya, yang dulu zaman perang, ada penjahat, ya. Au ala malihi min salikin, atau ya ini kan kisah-kisah dulu ya, orang dalam perjalanan apalagi, dia pengen wudu ke situ, dia tahu tuh ada air di situ, tapi kalau di situ nih dompet bisa hilang semua, ya, dia punya apa, kekayaan yang bisa dicuri, ya. Al-ghasibin, atau digosok, ya, dicuri atau digosok. Ini kasus gosok ini di awal di setiap buku fikih disebutkan, bapak-bapak pengen wudu, isu sendal banyak kan, pakai aja deh, pakai izin yang punya, itu namanya gosok, ya. Jadi mulai hari ini biar kita ihtiyati, hati-hati, timbulkan tingkatan rasa warok, walaupun kagak ada yang lihat, yang di atas lihat. Kalau bukan punyanya jangan dipakai, atau hati-hati, begitu. Kalau bukan punyanya suka pakai, nanti sampai tua begitu. Nanti tanah orang jadi diakuin itu. Rumah orang diakuin itu. Ya gara-gara apa? Dari mudanya suka pakai punya orang. Gitu ya. Wa yujadu fi ba'di nusakhil matani, dan terdapat di sebagian keterangan matan, ya, ada dalam kitab fikih, fi hadza syarti, dalam syarat ini, ziyadatan ba'da ta'aturi istimali, ya. Artinya di kitab lain itu setelah syarat ini ada tambahan-tambahannya lagi. Namanya juga pengarang ya. Lihat lagi, oh, ada tambahan, diluasin lagi.
Dia kasih keterangan dua begitu. Di sebagian kitab ya, pada syarat ini ada tambahannya. Ba'da ta'adzuri istimali, setelah terhalang menggunakan air. Wahia, yaitu apa tuh tambahannya katanya? Wa i'wazuhu ba'da talabi. Nah, ya. Apa? I'waz, kebutuhan. Ya. Kebutuhannya bukan. Maksudnya gini, wa i'wazuhu, di sini ada keterangannya. Wa i'wazuhu ba'da talabi ay ihtiyajuhu ba'da talabi li'afshi hayawan. Jadi sebetulnya jadi terhalang dia kagak jadi berwudu dengan air gara-gara apa? Gara-gara i'wazu, kebutuhan air, ba'da talabi, setelah dia mencari. Dia lihat ada kucing atau ada binatang lah ya, apalagi ada orang membutuhkan buat minum. Ya. Nah, karena ini air sangat dibutuhkan buat binatang apalagi manusia buat minum, maka tercegah dia berwudu dengan air. Paham? Itu namanya hebat, punya rahman di hatinya. Agak mentingin diri sendiri, yang penting gua wudu. Sementara nih kucing udah kelengeran mau minum. Sekarang kan musim panas nih. Saya melihara kucing itu. Yang lihat kucing kalau kosono udah gelisah, dia haus banget. Buru-buru sandi ambil air sendiri. Gitu. Ya. Artinya apa? Himayatun nafas tuh, menjaga nyawa itu mahal, afdal. Makanya boleh ad-darurat tubihul mahzurat. Bapak Ibu pergi kemana-mana, kelaparan, udah agak makan tuh, akhirnya ada apa? Ada binatang yang diharamkan. Itu untuk mempertahankannya dirinya itu boleh dimakan. Apalagi kita mau wudu, ya. Mau wudu, kita lihat ada orang yang belum membutuhkan. Kita mau wudu, kita datang ini orang yang sedang musafir. Pak, saya haus banget Pak. Ini lebih baik kita kasih dia. Yang kita terhalang kan, nggak jadi wudu dengan air. Itu hebat. Ada ibadahnya, ada rifqun, kelembutan hatinya. Maaf. Sama seperti pilihan mau sholat duha apa mau jengukin tetangganya sakit. Ya, ini dua-duanya ibadah. Malah lebih tinggi jengukin tetangganya yang sakit. Ibadah juga, dan di situ ada menguatkan rasa ukhuwah, ada kelembutan. Karena ada orang-orang yang ahli sholat, hatinya nggak lembut-lembut. Tetangganya perlu apa-apa masa bodoh amat. Ada yang gitu ya, hatinya beku. Lalu tetangganya sangat membutuhkan. Yang penting dia soleh sendirian. Ada jelek ya. Nah, ada 7, ada 9 amalan min akabiris sholihin, ulama-ulama besar. Dia bukan berbentuk sholat, zikir, ya, puasa, sedekah, bukan. Tapi semuanya melawan hawa nafsu dalam dirinya. Ya, disebutin bukan kan? Kita lama nih. Salah satunya apa? Memaafkan orang-orang yang pernah menzolimi kita. Itu ibadah. Itu zikiran orang-orang hebat. Gitu. Karena ada orang-orang yang ngaji tiap hari, sholatnya kuat, hatinya masih keras, nggak bisa maafin saudaranya yang salah. Pak, abang sama adik kalau sudah ribut itu, kan ibu sampai mati tuh. Ya, nah jangan nih, bapak-bapak jangan sampai nanti malam mau tidur amal ini istighfar 3 kali buat Allah. Lalu ya Allah, saya maafkan ya Allah. Ya Allah maafkan dosa saya.
zahir batinnya. Ya Allah, saya maafin juga ya Allah kesalahan-kesalahan orang lain sama diri saya, yang pernah zalimin sama saya, yang punya utang kagak bayar saya maafin ya semua, bayar keluarga, istri semua maafin. Gitu. Terutama siapa? Orang yang paling dekat. Ya, karena ada orang dibawa mati, sampai mati itu masih dendam aja sama saudaranya. Biarin nanti, kalau gua kaya, gua balas. Paginya mati dulu kan? Mati bawa dendam. Ya. Harusnya kita mati bawa qalbin salim. Itu kalau sudah bicara tentang hati, tema-tema akhlak, tasawuf, itu saya sangat senang sebenarnya. Pengajian saya banyak tema-tema tentang itu, berbicara tentang akhlakiyah. Ya. Baik. Wal khamisu, dan yang kelima, ya, at-turabu at-tahir. Ini syarat untuk bertayamum, abunya harus yang tahir, yang bersih. Ai at-tahuru ghairul mandi, ya, suci tapi dia kagak basah, abunya kagak basah, yang kering, ya. Wa yusdaqut tahiru bil maqsubi, ya, wa turabi maqbarah lam tunbas, itu. Dan maksudnya nih, dibenarkan, ya, nanti dibolehkan juga. Ini abunya tadi yang suci, yang bil maghsub, yang diperoleh dengan cara apa? Masuk, mencuri, ya. Wa turabi maqburah, dan abu yang maqbarah, abu kuburan, ya. Lam tunbas, yang belum digali. Itu. Wa yujadu fi ba'di nusakhi, dan terdapat di sebagian keterangan-keterangan ziyadatan fi hadha syarat, ada lagi tambahan dalam syarat ini, wahia, dan yaitu lahu ghubbarun, ya. Apa tuh? Tadi kan syaratnya airnya harus tahir, abunya harus tahir, kagak basah dia. Boleh juga abu yang suci yang hasil maghsub, katanya curian, atau abu kuburan yang belum digali. Ada tambahan lagi keterangannya, lahu ghubbarun, abu yang gubar. Apa gubar? Gubar itu yang berterbangan, ya. Kita tuh kalau di pesawat sebetulnya ada abu kan? Ada nggak Bu? Ada. Tiap hari diusung orang, bosan banget. Ya, kalau nggak dapat abu, paling nggak kita apa? Hormatul waktu, menghormati waktu sholat kita masuk. Kalau kita yakin, tapi kita nih tadi saya ini bersih nih dari rumah. Ya, tadi saya naik motor, kan ada aja abu nempel. Itu namanya gubaru sirjin, abu yang berterbangan. Seandainya pun di situ ternyata ada abu-abu yang ada kotoran-kotoran najis yang kering, itu dimaafkan. Ya, makanya akhirnya jamaah udah kagak ada abu, udah ke bangku jok jamaah. Nawa itu atayyawah lillahi ta'ala. Abi buka kacamatanya. Ya. Satu lagi ke sini. Kalau kita dulunya bangku 1, bangku 2, bangku 3. Ini muka orang. Susah kan? Kecuali dia bagian pinggir dinding pesawat boleh. Atau di bawahnya. Jadi kagak boleh di tempat yang sama. Dorbatain, 2 kebuka, 1 sini, 1 di sini. Itu ya. Harus debunya yang suci,
kagak boleh basah. Ya. Fa in khalatahu jassun aw ramlun lam yajus. Nah ini abu yang tadi berterbangan itu yang halus banget. Fa in khalatahu jassun, seandainya dia bercampur dengan kapur. Saya pulang dari Lampung ini kemarin, menjalani ngebut, pulang dapat batuk angin. Fa'in khalatahu jasun, jika itu abu yang halus tadi, yang berdebu tadi bercampur dengan kapur, awramlun, atau bercampur dengan pasir, ya, lam yajuz, kagak boleh buat tayamum. Jadi murni itu debu, ya. Wa hadza, ya, muwafiqun lima qalahu an-Nawawi. Keterangan tadi itu tuh, ya, keterangan tadi atau tidak boleh dibuat tayamum tadi, katanya apa? Sesuai ma qalahu an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa Tashih, sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarh Muhadzab wa Tashih. Ini beliau bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan. Imam Nawawi pengarang Al-Adhkar. Azan. Ya. Iya. Orang yang sakit, Nabi Ayub sakit, tetap sembahyang. Ya. Jadi lihat ini, sya'nu atau manzilatus shalah, kedudukan salat yang begitu tingginya. Kondisi apapun kagak boleh ditinggalin, walaupun dalam kondisi sakit. Kagak bisa berdiri, duduk. Kagak bisa duduk, boleh berbaring. Kagak boleh berbaring, bisa dengan isyarat. Nah ini sehat, seger, makannya banyak, kagak mau sholat, Masya Allah. Buru-buru dikuburin. Ya, kalau udah kagak bisa bergerak sama sekali baru disolatin. Maka apa? Sholatlah Anda sebelum disolatkan. Nah, dalam kondisi di rumah sakit juga, dalam kondisi kita di apa? Dihimpus apa? Tetap itu sholat. Tadi apa? Tapi wudunya ala qadri istita'ati, sekemampuannya itu. Tapi kan boleh pakai air, udah yang 5 aja tuh, yang wajibnya aja tuh. Nah, terus orang yang ahli sholat tetap diantarin begitu. Lo nggak ahli sholat udah dimaafin aja, kagak. Lihat kondisi apapun tetap harus sholat, kecuali udah kagak bergerak sama sekali, alias mati, baru di sholati. Maka jamaah mumpung masih bergerak. Ya. Kalau dia masih boleh pakai air, sama dokter pakai air. Tapi seandainya penyakitnya itu berbahaya tadi itu, berarti dia tercegah. Kenapa? An-nafsihi, berbahaya buat dirinya, maka dia pakai tayamum. Udah di kasurnya aja gitu. Banyak kita suka nemenin orang-orang soleh itu sakit, udah di kasurnya. Ya, tangan selesai. Tapi yang kan orang yang sakit tuh terkadang ghamma alih, dia udah kagak sadar. Yang suka nemeninnya ngingetin nih, itu apa sholat gitu, ingetin. Jangan dia lalai juga, lalai semuanya. Ya.
Makanya orang yang sedang menunggu orang yang sakit itu syaratnya orang yang soleh, kagak punya hubungan adawah sama yang sakit. Nggak boleh tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu nih, kesalahan kita nih, bapaknya udah sakaratul maut, saudaranya 8, kumpul nih yang 7 nih, tahu-tahu datang yang ke-8. Ini yang ke-8 badung banget, nakal banget, bapaknya dia marah banget, gedek dia sama dia. Sekarang kita, lu terakhir temen. Jangan, temennya yang paling soleh, anak yang paling dia cintainya, begitu. Karena dia sedang menghadapi ahwal maut itu berat banget, gitu. Apalagi musuhnya, jangan. Musuh mati lu, ada gitu ya. Dia takut ya. Makanya kita kapan tuh bikin itu tuh? Saya sudah di beberapa tempat bikin apa tuh? Saya punya buku judulnya Kaifa Nata'amal Mal Mayyit. Bagaimana berinteraksi sama mayit. Dari kita dengar orang sakit dengan adabnya sampai di pangkuan kita meninggal, apa yang harus kita lakukan, begitu. Kemarin saya di pesawat ada yang meninggal. Tuh, saya lihatin ramai banget kan. Ada sekitar 10 bangku dari saya, ternyata meninggal di pesawat. Bluk aja jatuh banget. Ya, saya mau ke situ, penuh banget, mau jadi dah. Di lelahnya, tahu orang suruh duduk semuanya. Saya pengen lihat, pas yang lihat, pas banget. Awak pesawatnya, taruh, suruh ngangkat, saya bantuin narik. Jadi saya yang narik. Taruh di bangkunya. Bas gitu. Ya, keinget saya tuh, buku saya tuh. Oh iya, tangannya kita rapihin. Kalau matinya di hotel dulu kita nggak boleh, kita ikat nggak boleh. Takutnya sangkanya ada penganiayaan. Nah kemarin semua paspor dari 5 travel dipintain oleh pilot tuh sebagai bukti bahwa ini memang meninggal ini secara biasa. Terapin tangannya itu. Mentok palanya tuh kayak itu, mulutnya mangap, rapiin matanya tutup. Kalau mau juga mulut ikat ininya, itu ada ilmunya tuh. Pertutupin das. Begitu. Ya. Kalau di kita di Indonesia mulai arahkan ke arah kiblat ya. Baru informasiin ke tetangganya orang lain. Harus tahu. Jangan tetangga kita, jangan orang tua kita meninggal kita diam-diam aja. Nggak boleh itu. Nabi pernah, mana si Fulan udah meninggal ya Rasulullah, kok nggak kasih kabar saya? Mana kuburannya? Sana, Nabi datang tuh, Nabi ziarah. Ya, jadi salah satu sunnahnya juga kalau ada yang meninggal itu diumumkan. Ya. Taib, semoga bermanfaat. Ya, nanti insyaallah. Tadi kita itu lakinnahu fir raudhah wal fatawa jawazatan ani, tetapi ya kasus yang tadi itu ya dalam kitab raudhah dan fatawa punyanya Imam Nawawi jawazatan dibolehkan. Artinya apa? Ketika abu itu bercampur dengan pasir, bercampur dengan kapur dalam kitab Raudhah dan Fatwa Imam Nawawi dibolehkan kita bertayamum. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah mungkin pertemuan berikutnya saya lagi umroh, nanti liburkan dulu ya, nanti sepulangnya kita lanjutin kembali. Allahumma bihaqqil Fatihah sirr Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafil bala ya Allah dafil bala ya Rahman ya dafil bala ya Rahim
Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'ulumad din thumma nansaraha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله